Kembali lagi bersama saya Prawito Hudoro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana sih konsep aplikasi dinamis itu bekerja. Nah, setelah kita mengetahui ada dua jenis aplikasi, yaitu aplikasi statis dan aplikasi dinamis, selanjutnya kita perlu memahami bagaimana aplikasi dinamis itu bekerja. Karena seperti yang kita ketahui, suatu aplikasi bisa dikatakan dinamis ketika konten di dalam aplikasi tersebut bisa dengan mudah kita rubah isinya. Nah, untuk merubah konten atau isi dari suatu aplikasi itu sendiri, itu tidak dengan cara mengupdate aplikasinya, namun merubah data dari aplikasinya. Nah, untuk merubahnya seperti apa sih? Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari aplikasi yang dinamis itu, salah satu contohnya adalah aplikasi yang memiliki konten yang bisa berubah-ubah dinamis sesuai dengan katakan usernya, ataupun harinya, ataupun dengan siapa aplikasi tersebut berinteraksi. Nah, itu adalah sampel aplikasi yang dinamis. Nah, kalau kita lihat dari gambar sederhana ini, aplikasi yang dinamis itu kurang lebih seperti ini. Sebuah aplikasi, dia bisa mengirimkan data. Data itu disimpan di dalam server. Nah, di server ini, data itu disimpan. Jadi, suatu saat data itu diperlukan kembali, dia bisa dipanggil kembali ke aplikasi tersebut. Nah, menariknya aplikasi dinamis ini, suatu kondisi aplikasinya rusak atau handphonenya rusak, dan dia berpindah ke handphone yang lain, data tersebut masih bisa dipanggilnya di handphone yang lain, dengan memiliki data yang sama. Lain halnya dengan aplikasi yang statis, mungkin ketika dia sudah menyimpan datanya di aplikasi tersebut, ketika dia pindah handphone, dia tidak bisa memanggil data yang tadi disimpan di aplikasi pertama, karena dia hanya bersifat lokal saja. Sedangkan yang dinamis, dia bisa terhubung satu sama lainnya. Bahkan dia bisa berkomunikasi antar aplikasinya. Nah, bagaimana cara si aplikasi ini bisa menyimpan datanya di dalam server, tidak di lokal lagi? Nah, itu semua bisa dilakukan dengan bantuan REST API. Nah, REST API inilah yang menjadi jembatan aplikasi ini bisa menyimpan datanya di server. Dan REST API ini juga bisa menjadi suatu jembatan untuk memanggil data itu kembali dan dimunculkan di dalam aplikasinya. Nah, dalam kelas kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengintegrasikan aplikasi kita dengan REST API. Nah, REST API ini sendiri bisa jadi kita buat dengan API yang valid, di mana API tersebut memang memiliki fungsi-fungsi dari metode yang sudah disediakannya. Namun, bisa juga kita mempelajari integrasi API dengan aplikasi kita menggunakan fake API atau API yang palsu, di mana fungsinya sama seperti API pada umumnya, namun datanya masih bersifat data dummy, jadi bukan data yang real-time bisa kita rubah-rubah. Kedua hal ini akan kita coba pelajari, sehingga aplikasi kita nanti bisa terintegrasi dengan API. Di konsep dari kelas ini nanti kita akan mempelajari bagaimana sih caranya supaya aplikasi React Native kita bisa berintegrasi dengan API. Baik, demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat.